dilakukan pemeriksaan, penyidik melakukan upaya hukum berupa penahanan sejak jam 2.00 waktu Indonesia Barat tanggal 2 Agustus 2023. Pemirsa, Barreskrim Polri resmi melakukan penahanan terhadap pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang terkait kasus penistaan agama. Panji Gumilang ditahan usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka 2 Agustus 2023 dan dilakukan penahanan di rutan Barreskrim selama 20 hari sampai tanggal 21 Agustus 2023. Akhirnya Panji Gumilang ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditangkap. Artinya tadi itu ketika Panji Gumilang mengumpulkan seluruh santri-santrinya, itu mungkin say goodbye saja kepada mereka ya, karena Panji Gumilang tidak akan balik lagi ke sana. Sudah tua juga ya, masih saja congkak, sombong, takabur, dan merasa di atas angin. Pasal penodaan agama kembali memakan korban. Terbaru, korbannya pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang. Panji resmi ditetapin sebagai tersangka oleh Barreskrim Polri. Barreskrim bilang ini keputusan yang udah disepakati dari hasil proses gelar perkara. Dalam perkara ini, penyidik udah meriksa 38 saksi dan 16 saksi ahli. Ada ahli agama, ahli pidana, dan ahli sosiologi. Juga beberapa alat bukti pendukung, mulai dari hasil uji laboratorium forensik sampai fatwa MUI. Panji dijerat dengan pasal berlapis, diantaranya pasal penodaan agama. Panji diancam maksimal 10 tahun penjara. FYI, beberapa minggu terakhir Panji jadi sorotan nih. Ajarannya di pesantren Al Zaitun dan pernyataannya dianggap kontroversial. Misalnya, soal jamaah laki-laki dan perempuan yang ampur dalam satu saf yang sama ketika menunaikan sholat Idul Fitri lalu. Panji juga mendorong perempuan jadi khotib sholat Jumat. Dan pernyataannya bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah, tapi dengan bahasa Nabi Muhammad. Kontroversi yang dilakuin Panji itu berujung tudingan udah nyebarin ajaran menyimpang. Bahkan Panji dilaporin ke polisi terkait dugaan kasus penistaan agama pada 23 Juni lalu. Saat ini, Panji belum ditahan Barreskrim Polri. Barreskrim bilang masih ada waktu 1 kali 24 jam sebelum menentukan status penahanan terhadap Panji. Pasal penodaan agama yang dipakai buat menjerat Panji sebelumnya banyak disayangkan. Di antara Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI, Setara Institut, dan lainnya. Polisi juga diminta menghentikan penyidikan terhadap Panji karena itu adalah kriminalisasi dan pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius. Asal tahu aja nih, penerapan pasal penodaan agama lebih tampak sebagai peradilan oleh tekanan massa. Ini misalnya dialami selebgram Lina Mukherjee yang saat ini jadi pesakitan. Penetapan Panji sebagai tersangka penistaan agama menambah daftar kelam kebebasan beragama di negeri ini. Indonesia bakal dianggap sebagai negara yang kurang demokratis dan gak menghargai HAM. Stop memperburuk kualitas demokrasi Indonesia. Barreskrim Polri telah menetapkan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang sebagai tersangka kasus penistaan agama. Ternyata ada beberapa bentuk penyimpangan lain diduga dilakukan di Pondok Pesantren Al Zaitun. Mantan pegawai Al Zaitun, Heru Kismanto, mengklaim Panji berafiliasi dengan negara Islam Indonesia. Setelah kita dimusyahadah jadi anggota negara Islam Indonesia, jemaah yang di luar negara Islam Indonesia itu adalah kafir. Apa-apa yang dimiliki di luar dari jemaah negara Islam Indonesia dihalalkan untuk diambil, ungkap Heru Kismanto. Heru mengaku menyesal bergabung dengan Panji Gumilang, apalagi dirinya pernah sampai nekat mencuri kotak amal sebuah masjid. Untuk memenuhi target-target pendanaan, kita diberi target setor dana, wajib sifatnya waktu itu. Kita pernah sama kawan-kawan mencuri kotak amal masjid di Tebet, ucap. Barreskrim Polri resmi menetapkan Panji Gumilang sebagai tersangka kasus penistaan agama, ujaran kebencian, dan penyebaran berita bohong atau hoax. Pengasuh Pondok Pesantren Al Zaitun itu terancam dengan hukuman penjara maksimal 10 tahun penjara. Penyidik menjerat Panji dengan pasal 156A KUHP dan atau pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan atau pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Peraturan Hukum Pidana.
menetapkan saudara Panji Gumilang sebagai tersangka dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara, ungkap Brigjen Polisi Juhandani Raharjo Puro. Saudara Peggy menjadi tersangka dan selanjutnya pada pukul kurang lebih 21.15 penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka, dan saat ini saudara Peggy menjalani pemeriksaan lebih lanjut sebagai tersangka. Bareskrim Polri resmi menetapkan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang sebagai tersangka. Panji ditetapkan sebagai tersangka kasus penodaan agama. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani mengatakan proses penetapan tersangka berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik. Lebih lanjut, Juhandani mengatakan Panji Gumilang masih diperiksa lebih lanjut oleh penyidik, adapun kini Panji diperiksa sebagai tersangka. Setujukah kalian Panji Gumilang langsung ditahan? Panji Gumilang ditetapkan tersangka penistaan agama. Sebelumnya, ricuh saat datangi Bareskrim. Bareskrim Polri menetapkan pimpinan Ponpes Al Zaitun Indramayu, Panji Gumilang sebagai tersangka di kasus dugaan penistaan agama. Penetapan tersangka tersebut dilakukan penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri dalam gelar perkara yang dilakukan usai memeriksa Panji selama sekitar 6 jam. Menurutnya, dalam proses penyidikan kasus ini sudah memeriksa 40 saksi dan 17 ahli. Bahkan sebelumnya Panji Gumilang datang bersama sejumlah orang yang diduga mengawalnya. Sempat terjadi kericuhan pada saat Panji Gumilang mendatangi Bareskrim Polri Selasa 1 Agustus 2023. Kala ditanya soal sempat mengalami patah tangan, ia hanya mengacungkan jempol ke awak media. Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro menyatakan pihaknya memiliki waktu 1x24 jam setelah melakukan penangkapan atas Panji Gumilang untuk menentukan akan menahannya atau upaya lain. Panji sebelumnya tiba di Bareskrim Polri sekitar pukul 1:25 waktu Indonesia bagian Barat. Ia datang untuk diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus dugaan penistaan agama. Panji terlihat mengenakan setelan kemeja abu-abu dengan peci berwarna biru. Dikawal kuasa hukumnya, Panji tampak mengacungkan jempolnya ke wartawan. Berbagai alat bukti pendukung mulai dari hasil uji lab hingga fatwa MUI juga telah dikantongi. Panji dijerat pasal 156A tentang penistaan agama dan juga pasal 45A ayat 2 Junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE atau pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Di sisi lain, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus kini juga mulai menyelidiki dugaan tindak pidana pencucian uang dan penyalahgunaan uang zakat yang diduga dilakukan Panji.